Masih di Satu Meja di Forum, Pak Menteri, kita membuka pertanyaan dari netizen terkait koperasi karena ya ini kan lagi jadi pembicaraan. Ada positifnya juga, Pak Menteri langsung merespon. Ada beberapa pertanyaan dari Raharjo Sumo. Raharjo Sumo bertanya soal lahan ya, bangunan Kopdes dibangun di lahan milik pemerintah. Pemerintah desa itu apa sewa atau beli atau apa? Mungkin tadi sudah dijawab, tapi ini karena ada pertanyaan spesifik dari netizen, saya mengulang pertanyaan itu. Karena nanti kan sekarang sedang dibuat pedoman verifikasi validasinya, nanti akan ada berita acara serah terimanya. Jadi nanti dari Kementerian Koperasi akan menyerahkan bangunan fisik serta alat kelengkapan itu kepada desa. Jadi bangunan ini bukan milik Kementerian Koperasi, bukan, tapi kembali itu milik desa. Dan dibuatkan badan usahanya, badan usaha koperasi, dan kemudian nanti di dalam Perpres itu nanti akan dibahas juga, termasuk juga bagaimana penyediaan modal kerja bagi koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini juga. Nanti tapi ini belum selesai pembahasannya. Sedang proses. Jadi lahan itu nanti akan dikembalikan milik desa ya, aset koperasi. Sekarang ada lagi dari Denny Handaka. Denny Handaka itu bertanya, kenapa bukan koperasi yang sudah ada di desa diperbaiki, mungkin maksudnya KUD yang sudah ada, daripada membangun lagi, karena banyak bangunan dan gede-gede banget untuk koperasi. Kira-kira KUD itu namanya Koperasi Unit Desa, lokasinya itu di kecamatan. Koperasi seperti yang diamanatkan oleh konstitusi dan para tokoh bangsa pada saat itu, sebenarnya koperasi itu bergerak di sektor produksi, distribusi, industri, bahkan perbankan atau perkreditan. Nah, koperasi yang ada sekarang perlu diketahui bahwa sudah lebih dari 30 tahun sejak Indonesia menandatangani letter of intent dengan IMF itu, peran negara ini dikurangi. Nah, kemudian karena peran negara dikurangi, yang kemudian melaksanakan kegiatan praktek ekonomi itu aktor non-negara. Siapa aktor non-negara? Pinjol, rentenir, tengkulak, dan kemudian mata rantai distribusi yang terlalu panjang yang menikmati adalah pemburu rente, sehingga nanti hasil produk masyarakat, misalkan gabah kering panennya dibeli dengan harga murah, tapi dijual berasnya ke konsumen dengan harga yang tinggi. Itu yang ada yang menikmati dari proses bergesernya ekonomi kita pasca ditandatanganinya letter of intent dengan IMF itu menjadi sangat liberal. Nah, oleh karena itu Presiden sebenarnya sekarang ingin mengembalikan supaya negara ikut ngatur lagi. Nah, kehadiran negara itu untuk ngatur seperti waktu bentuk badan hukumnya, ada impresnya, ada regulasinya, ada keterlibatan kementerian lembaga, tapi pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu tetap memenuhi prinsip-prinsip koperasi yang demokratis karena melalui mekanisme musyawarah desa itu. Dan ada azas manfaat bersamanya ya. Iya, jadi ini penting. Kenapa tadi ada pertanyaan tidak menggunakan koperasi. Koperasi sekarang juga ada. Dari Kementerian Koperasi kan tidak hanya ngurusin koperasi desa Kelurahan Merah Putih, tapi juga ada 131 ribuan koperasi yang sekarang existing ada. Nah, nanti ke depan koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu hubungannya dengan koperasi yang existing, kita akan bangun ekosistem yang bagus, yang bisa nanti bisa kolaboratif gitu untuk membantu pelaksanaan operasional koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Ada satu lagi dari Bambang Herlandi. Dari Bambang Herlandi itu bertanya soal kenapa Bapak takut berkompetisi dengan gerai modern. Ini mungkin maksudnya karena rame kan. Kegiatan koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu salah satunya itu retail. Tapi retail ini kan nggak boleh kita jualan retail juga. Nah, perbedaannya adalah secara filosofis ini, kalau koperasi desa yang melaksanakan kegiatan yang salah satu kegiatan koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu retail, itu keuntungannya karena ini koperasi akan kembali ke desa itu. Keuntungannya ya. Berbeda kalau misalkan yang melaksanakan retail itu adalah badan usaha swasta, itu kan ada pemegang sahamnya. Nah, itulah kenapa kami juga berkomunikasi dengan para pemilik retail modern tersebut, dan saya menyampaikan bahwa kepada yang sudah berdiri
terhadap retail modern ini. Kami berterima kasih karena mereka juga menyerap lapangan pekerjaan. Tetapi ketika sudah ada koperasi desa Kelurahan Merah Putih, itu kan juga melaksanakan kegiatan yang sama. Kita bisa bekerja sama, yang tadi saya sampaikan juga sebenarnya tidak boleh lagi ekspansi ke desa, karena perbedaannya itu kalau koperasi desa yang melaksanakan kegiatan retail itu keuntungannya balik ke desa, balik ke itu. Nah, kerjasama dengan pabrikan, dengan prinsipal, selama kita belum mampu untuk membuat produksi sendiri, ya kita akan kerjasama. Tapi sekali lagi, besar harapan dan keinginan kami bahwa nanti di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini juga akan menjual produk-produk dari pelaku-pelaku UMKM di daerah masing-masing. Oke. Masih pertanyaan dari warga. Ini ada dari Pak Yusuf. Ya, kita dengar dulu. Saya melihat Koperasi Merah Putih itu gedungnya sudah banyak berdiri. Kira-kira kapan mulai beroperasinya? Yang kedua, antara retail-retail lain seperti Alfamart, Indomaret, apa perbedaan Koperasi Merah Putih dengan retail-retail tersebut? Pertanyaan dari Pak Yusuf. Iya. Bertanya kapan ini mulainya? Yang sabar kayak mungkin udah. Yang 1061 sudah di launching operasionalnya. Kita sambil mempersiapkan peraturan presiden untuk operasionalnya. Yang 1061 ini kita jadikan tempat pembelajaran supaya nanti bisa langsung direplikasi ke seluruh bangunan fisik gudang gerai kelengkapan yang ada di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih untuk segera dioperasionalkan, sekaligus nanti bulan Agustus manajer-manajer koperasi desanya sudah mulai ditempatkan. Jadi kira-kira ya akhir Juli atau awal Agustus. Akhir Juli atau awal Agustus. Running untuk operasionalnya. Nah, Pak Yusuf, terima kasih. Sabar menunggu. Perbedaannya, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih tidak hanya retail ya, tapi juga melaksanakan kegiatan penyediaan gerai obat dan klinik. Kemudian juga ada lembaga keuangan mikronya, kemudian juga ada pergudangannya, kemudian ada logistiknya. Nah, perbedaannya kita yang tadi akan menjadi off-taker dari hasil produk masyarakat di desa dan kelurahan yang ada, yang tadi saya sebutkan macam-macam, untuk tanam pangan sampai kemudian kerajinan dan apapun gitu. Nah, itu yang menurut pendapat Bapak Presiden dan diterjemahkan oleh kami, itulah instrumen yang akan kedepannya itu merubah mindset selama ini. Nah, kita ini, masyarakat kita kebiasaan jadi konsumen juga, Mas Yogi. Sekarang harus dilatih juga mereka untuk bisa memproduksi pelaku dan memang butuh waktu. Ada suara pesimis, tapi kami juga harus meyakini, harus membangunkan lagi pikiran kepada seluruh masyarakat bahwa kita tidak boleh lagi hanya sekedar jadi konsumen. Kita harus percaya diri bahwa kita mampu memproduksi barang sendiri, dan kepada masyarakat khususnya yang di desa-desa, manfaatkan. Sekarang sudah punya badan usaha, sudah punya tempat usaha, kemudian kita jadikan itu betul-betul bisa operasional dan memberi manfaat untuk anggota dan buat masyarakat yang notabene Koperasi desa itu milik masyarakat desa. Dan ini sebenarnya ada arsip lama pola pembangunan semesta berencana periode 47 sampai 59 yang dibuat oleh Dewan Perancang Nasional Depernas sebelum menjadi Bappenas pada saat itu. Koperasi desa itu udah ada. Jadi sebenarnya para pendiri bangsa, tokoh-tokoh bangsa sebenarnya sudah menginginkan adanya demokratisasi ekonomi di desa-desa. Satu lagi, kalau nggak ada kejadian, kalau Pak Menteri ada, boleh satu lagi nggak? Ini ada utara. Karena sekarang gap kota dengan desa ini gede banget, disparitasnya jauh sekali, dan ini harus diantisipasi untuk mencegah jangan sampai generasi muda di masyarakat pedesaan ada urbanisasi semua ke kota, dan ini harus jadi concern kita gitu. Satu lagi Pak Menteri ya, masih ada dua lagi nih. Sekarang Ibu Sri Utari, kita dengarkan dulu. Kalau untuk menjadi anggotanya itu persyaratannya apa aja sih? Ada biaya iurannya enggak? Kan Koperasi Desa Merah Putih itu kan seluruh Indonesia ya. Kayak misalnya aku Jakarta, itu kan terdaftarnya di Jakarta. Kalau misalnya nanti someday pindah, itu apakah masih bisa gitu keanggotaannya atau gimana?
keanggotaannya harus orang desa itu. Harus orang desa itu. Kalau menurut kebiasaan di koperasi atau peraturan perundangannya memang ada yang namanya simpanan pokok wajib sukarela. Tetapi kalau koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini sedang kita kaji karena ini menggunakan jaminan dana desa. Jadi sebenarnya warga desa sudah tidak perlu lagi untuk Tadi pertanyaan kalau di Jakarta terus saya pindah masih bisa? Nggak boleh. Nggak boleh ya? Jadi kalau mereka orang Jakarta ya tinggal domisilinya di Jakarta, dia anggota koperasi kelurahan tersebut. Jadi anggotanya ya wajib itu harus orang desa tersebut gitu. Pengurus pengawasnya juga gitu. Bahkan nanti tenaga kerjanya juga akan melibatkan masyarakat desa itu sendiri. Gitu. Oke, Pak Menteri, di segmen selanjutnya kita akan mengelaborasi lagi apa sih perkembangan dan apa catatan yang paling penting ke depan yang dari yang sudah dijalankan. Tetapi kita akan bahas setelah yang satu ini. Tetaplah di Satu Meja The Forum.